Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Batubara, Eskom Mkom. Nomor induk dosen 0124 12 8702 dan nomor NUPTK saya adalah 555 67 65 666 130270. Dosen tetap pada program studi bisnis digital Institut Bisnis dan Teknologi Al-Wasliyah Sibolga, Tapanuli Tengah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi manajemen, yaitu mata kuliah pengantar aplikasi teknologi informasi dengan kode mata kuliah MKF 2301. Mata kuliah pengantar teknologi informasi ini adalah mata kuliah wajib yang memiliki bobot 2 SKS pada semester 3. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai dosen, saya memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah yang pertama di bidang pengajaran, kedua adalah melakukan penelitian, dan yang selanjutnya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran saya menerapkan sistem pelajaran yang mengacu pada DIA ataupun Delivery, Interaction, and Assessment. Penjabaran dari proses DIA ini yang pertama adalah delivery, yaitu saya menyampaikan kepada mahasiswa mengenai mata kuliah yang saya ampuh, dan yang kedua adalah interaction, di mana mengajak mahasiswa untuk berdiskusi terhadap mata kuliah yang saya ampuh, sehingga mahasiswa mampu memahami materi yang saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah asesmen, di mana saya melakukan penilaian secara objektif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Berikut ini saya mendeskripsikan mata kuliah pengantar aplikasi teknologi informasi. Mata kuliah ini mengenalkan peran teknologi informasi dalam membantu pekerjaan manusia secara efektif dan juga sebagai efisien. Definisi komputer, pengolahan data elektronik, siklus pengolahan data, sistem komputer, dan kemampuan komputer. Perkembangan perangkat keras, generasi komputer, komputer masa depan, dan perkembangan perangkat lunak. Pengenalan komponen-komponen sistem komputer dan sistem informasi yang telah ada. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL-nya dari segi sikap, yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dari segi pengetahuan, mampu menjabarkan bagaimana memanfaatkan komputer dan jaringan komunikasi yang secara etis. Dan selanjutnya dari segi keterampilan, yaitu semua keterampilan umum mampu menunjukkan keterampilan dalam penggunaan komputer dan internet sehingga siap untuk berkembang secara mandiri. Dan yang selanjutnya adalah dari segi keterampilan secara khusus, yaitu menjelaskan pemahaman terhadap berbagai dampak positif dan negatif serta implikasi pemakaian komputer dan jaringan komunikasi. Adapun CPMK-nya yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang penggunaan internet, dan yang kedua mahasiswa mampu menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk penggunaan teknologi informasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat sebuah konsep sebuah blog. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membuat sebuah website sederhana menggunakan HTML. Dan yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan program yang event driven
dan penggunaan exception pada pemrograman. Sub CPMK dari mata kuliah ini yang pertama, mengetahui tujuan perkuliahan pengantar teknologi informasi dan memahami konsep dasar teknologi informasi. Yang kedua, memahami konsep komputasi dalam teknologi informasi. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis fungsi komponen hardware, input, dan output device. Mendeskripsikan jenis dan fungsi komponen hardware utama dalam sistem komputer, yaitu prosesor, memori, dan storage. Deskripsikan jenis dan fungsi komponen dalam sistem komputer, proses, memori, dan storage. Dan yang keenam, menguasai secara konsep fungsi dari sistem dan software aplikasi. Dan yang ketujuh, mengetahui isu-isu strategis dan perkembangan hardware sebagai salah satu komponen teknologi informasi. Kedelapan, memahami konsep dan fungsi telekomunikasi dan jaringan di dalam teknologi informasi. Dan yang kesembilan adalah memahami konsep database dalam teknologi informasi dan dapat mengidentifikasi penerapan database di dalam teknologi informasi. 10. Memahami konsep internet dan World Wide Web dan dapat mengidentifikasikan fungsi internet dan World Wide Web dalam teknologi informasi. Yang ke-11, memahami perdagangan secara elektronik dari segi konsep dan perkembangannya. 12. Memahami konsep dan fungsi pemrograman, bahasa pemrograman, dan paradigma pemrograman dalam teknologi informasi. Yang ke-13, mampu memahami dan mengerti etika kerangka hukum bidang teknologi informasi, etika pemanfaatan teknologi, kriminalitas, kerangka hukum bidang teknologi informasi ataupun yang disebut dengan cyber. Mengetahui isu-isu strategis dan perkembangan dalam topik teknologi, informasi, dan bidang informatika. Berikut materi yang saya berikan kepada mahasiswa. Ada 16 pertemuan. Yang pertama adalah kontrak kuliah, teori dan dasar aplikasi teknologi informasi. Dan yang kedua adalah dasar dan sejarah perkembangan komputer. Yang ketiga, jenis dan fungsi hardware dan software pada komputer dan analisisnya. Yang keempat, data dan informasi. Yang kelima, representasi data dalam komputer. Dan yang keenam, representasi pemanfaatan komputer untuk komunikasi, jenis jaringan, dan konsep probabilitas. Yang ketujuh, terminologi fundamental basis data, konsepnya beserta arsitektur sistem basis data, pemanfaatan internet dan World Wide, uji dan analisis varian. Yang ke-10, standar dasar pengamanan data pada komputer. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi, berbagai bidang strategi. Yang ke-12 adalah lanjutan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang. Yang ke-13 adalah peranan sistem informasi dalam bisnis. Yang ke-14, membuat aplikasi web sederhana ataupun blog. Selanjutnya adalah tantangan isu dalam teknologi informasi. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Untuk mempermudah dalam penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide, presentasi, modul ajar yang sudah sesuai dengan LPS, perangkat laptop dan infocus, serta aplikasi ataupun peralatan lain yang dihubungkan sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Adapun kriteria indikator penilaian pada mahasiswa diuraikan dengan beberapa persentase. Di antaranya 15% pada kehadiran mahasiswa yang dinilai dari keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, juga aspek ketertiban dalam waktu masuk dan keluar kelas. Kemudian 10% penugasan dengan memberikan instruksi kepada mahasiswa untuk mencari referensi terhadap materi yang sudah diberikan melalui jaringan internet
Terdapat juga tugas individu dan kelompok dengan tujuan agar menambah wawasan mahasiswa yang lebih luas serta kreativitas, dan lulusan nantinya akan memiliki kompetisi yang sesuai dengan pencapaian pembelajaran. Yang kemudian 10% pada kuis, 25% pada ujian tengah semester, dan 40% pada ujian akhir semester. Berikut ini adalah proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah pengantar aplikasi teknologi informasi pada pertemuan 3 dan 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai pekerjaan, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Oke, kalau selesai, baiklah, Bapak absen dulu ya. Untuk absensinya, Budiman, Rita Aulia, Dwi Amelia. Oke, jadi semua untuk hari ini sepertinya ada semua ya. Oke, sebelum masuk pertemuan untuk hari ini, kita akan mengulas balik pertemuan selanjutnya, di mana yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang namanya apa itu teknologi, apa itu informasi, dan apa itu yang disebut dengan definisi sebuah teknologi informasi. Oke, coba dulu Budiman, kita kilas balik dulu apa yang disebut dengan teknologi informasi tadi. Teknologi informasi itu untuk memperoleh data atau apa secara memperoleh teknologi informasi itu data, memperoleh gambar, visual, Teks itu teknologi. Jadi yang namanya teknologi informasi itu adalah sebuah alat. Ya, lagi teknologi itu adalah sebuah alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itulah yang dianggap sebuah teknologi. Jadi untuk materi Bapak di sini yang kita lakukan untuk ini adalah teknologi aplikasi teknologi informasi. Bukan bentuk yang lain ya, tapi teknologi informasi. Oke, kita lanjutkan untuk acaranya. Oke, sini ada yang namanya data dan informasi. Data itu adalah sebuah data mentah. Contohnya, data mentah itu kalau Bapak buatkan yang sudah ada di kampus ini, yang ada pada kampus ini, data mentah itu adalah data mahasiswa. Kenapa disebut data mentah? Karena ini belum berupa sebuah informasi. Itulah dikatakan dia data mentah. Contohnya lagi data dosen. Guna nggak data dosen? Tidak, ada informasi sama dia. Kemudian lagi ada yang namanya data mata kuliah, data nilai. Ini masih mentah ini semua. Selepas itu fakta untuk yang diolah. Oke. Kemudian jadi sebuah informasi. Sedang informasi itu adalah bermakna untuk keputusan. Jadi setelah data ini diproses ataupun diolah, bagi mahasiswa, kita lihat dulu kampus ini, kita tidak usah meluas hanya dalam kelompok ini aja. Bagi mahasiswa, setelah data ini diolah ataupun diproses, pasti menjadi sebuah informasi. Apa contoh informasi yang terdapat setelah data ini diolah? Wah, biasa kalian jumpai berita, ya, apa namanya?
disebut dia pengguna atau ada maknanya. Oke, makanya dari data itu adalah data tentang hanya diolah jadilah sebuah informasi yang berguna bagi si mahasiswanya. Oke, data itu berupa aturan relevan tepat waktu, lengkap, mudah dipahami dan dapat dipercaya. Oke, selanjutnya adalah komponen atau teknologi informasi. Yang ada pada komponen teknologi informasi yang pertama itu adalah perangkat kelas atau yang disebut dengan komponen teknologi informasi. Yang pertama adalah hardware. Ya. Oke, hardware atau yang disebut dengan perangkat kelas itu berupa yang bisa disentuh fisiknya. Nah ini bisa bawa sentuh fisiknya, atau yang bisa diraba ya, yang bisa dipegang ya. Nah, yang bisa dipegang itu adalah hardware. Oke, contohnya adalah komputer, laptop, printer, scanner, keyboard, mouse, server, dan selanjutnya adalah perangkat penyimpanan datanya. Yang selanjutnya masuk ada yang namanya software, atau yang disebut dengan perangkat lunak. Kalau yang lunak dia disebut dengan software. Di software ini ada dua. Yang pertama, gimana? Untuk sistem operasinya software ada yang namanya sistem operasi, ada yang namanya Android, Windows, Linux, dan iOS. Itulah yang disebut dengan sistem operasi. Operasi ataupun kita bahasa Inggriskan operasi sistem. Ya, itu untuk yang namanya sistem operasi. Ada lagi yang selanjutnya. Perangkat lunak juga namanya. Apa contohnya? Contoh perangkat lunak yang pernah kita pakai. Ya, Word, Excel, Photoshop, ya kan? Sistem informasi akademik yang disebut dengan SIAKA, itu software semua itu. Aplikasi perbankan, software semua. Oke, jadi ada dua, ada sistem operasi, ada yang softwarenya. Yang selanjutnya di dalam pembentukan ekosistem teknologi informasi ada yang namanya basis data. Oke, atau kita sebut aja singkat database. Database ini adalah tempat berkumpulnya atau yang disebut dengan kumpulan, tempat berkumpulnya. Jadi tadi ada data mentah. Ini data mentah. Data mentah ini kemana disimpan? Ke dalam database. Makanya kalau kalian membayar uang kuliah atau membayar apapun di kampus ini, tinggal kalian sebutkan aja NPM kalian. Karena kenapa? Sudah ada database di sini, sudah diinput. Waktu kalian masuk ke kampus ini, itu data sudah diinput, sudah dipegang. Sampai kalian tamat, dan tamat kemudian data kalian itu tidak akan hilang. Karena sudah disimpan dia. Makanya gampang kalau bapak tamat, bapak tamat. Ini bapak ke kampus waktu tahun 2009 saya tamat. Saya datang ke sana, mencari data saya masih ada. Dan itu tempat berkumpulnya sebuah data. Inilah semuanya. Jadi di sini diolah, di sini disimpan, di sinilah hasilnya. Pak, bagaimana membuatnya nanti? Itu ada lagi ceritanya yang disebut dengan
prosesnya. Kita jelaskan ya bagaimana membuat sebuah informasi. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih perangkat. Hubungannya dua atau lebih. Kalau sudah namanya hubungan pasti ada dua atau lebih. Hubungan dua atau lebih yang memungkinkan terjadinya pertukaran data. Itu yang disebut dengan jaringan komputer. Oke, contohnya di sini adalah lokal atau yang disebut dengan perangkat penghubungnya disebut dengan LAN, Local Area Network, yang disebut dengan LAN. Jadi LAN itu hanya di kampus, contohnya akses untuk membuat sebuah LAN ini terbatas, dia hanya ada satu tempat atau satu gedung. Contohnya kayak kita ini, kita adalah hanya di sini aja yang bisa, di tempat lain tidak bisa, karena bentuk kabel yang berhubungan masuk ke dalam laptop ataupun sebuah PC yang menghubungkannya pakai kabel LG 45. Ada menghubungkan yang menghubung kabel lagi, itu yang disebut dengan kabel LG 45. Kemudian WAN atau disebut dengan Wide Area Network. Kemudian ada yang disebut dengan internet. Kalau internet dia sudah luas, sudah menghubungkan ke daerah lain. Ya. Kemudian SDN atau SIM firmware. Firmware ini adalah kita, ya, kita sebagai si penggunanya. Jadi apapun sebuah sistem tetap manusia yang dipakai atau kita yang dipakai sebagai pengguna. Jadi si firmware ini saya sebut dengan pengguna, admin sistem, programmer dan teknisi jaringan. Selanjutnya adalah prosedur. Jadi prosedur ini setelah 5 ini ada masuk ke dalam aturannya. Ya, aturan kerjanya yaitu input data, persetujuan transaksi dan perawatan sistem atau yang disebut dengan pemulihan sistem. Oke, kita sudah bicara tentang teknologi informasi. Masuk ke materi selanjutnya. Bapak mau bertanya ke siapa yang bisa? Coba disebutkan apa manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis? Ada manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis yaitu untuk membantu pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, promosi digital, pengelolaan pelanggan, analisis penjualan dan penyusunan layanan. Oke, itu yang disebut dengan dalam dunia bisnis. Sobat tidak kalau sudah ada teknologi dalam dunia bisnis. Sobat kan, contohnya kita kalau dalam dunia digital sangat membantu sekali ke dalam pemasaran. Bisa disebut dengan bisnis digital. Ya, yang seperti kita lakukan contohnya pemesanan online itu adalah teknologi di dalam dunia bisnis yang sangat membantu sekali teknologi ini. Ya, ini sebuah sudah di minggu ini Bapak terbitkan jurnalnya, minggu ini dengan judul penerapan sistem pendukung keputusan berbasis AI atau berbasis kecerdasan buatan untuk penentuan prioritas penerima bantuan pendidikan. Menggunakan pendekatan ini yang disebut dengan metode ya. Ada yang namanya kalau AHP dan decision tree. Nah, sudah Bapak buat kali ini untuk kampus kita mempakainya siapa yang berhak menerima bantuan tadi melalui
metode hybrid AHP dan decision tree. Metode itu dia ada yang namanya kriteria, contohnya kondisi ekonominya, prestasi akademik, jumlah tanggungan dan status sosialnya. Pakai metode ini menggunakan kriteria menentukan bantuan tadi. Jadi tinggal hitung aja Bapak. Berapa udah nikah? Berapa IP kamu? Ya, kan gitu. Jadi bukan Bapak yang menghasilkan, menganalisanya bukan saya, tapi sistemnya sudah ada. Sama kayak kita meminjam rumah. Ada yang namanya analisa. Dia masukkan itu berapa kandungan, berapa gaji kita, cocok tak ini yang lain kita cocok tak kasih pinjam ini. Kalau ini bukan gitu, kalau ini. Itu dia. Jadi semua sistem informasi ataupun teknologi aplikasi informasi sudah sangat membantu di kehidupan kita. Ya. Oke, yang ini kita bahas di pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, coba apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya terkait informasi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Salah satunya tentu informasi yang ada di kampus kita ini apa? Oke, informasi yang ada di kampus kita ini berbentuk yang namanya dan sudah kalian pakai juga ya. Sudah kalian pakai. Itu ada yang namanya sistem informasi siakat atau yang disebut dengan siakat, sistem informasi akademik, di mana kita bisa melihat nilai, bisa melihat berapa mata kuliah yang diambil, bisa mencetak transkrip nilai, bisa membayar mengetahui uang kuliah kita bagaimana. Itulah yang sudah kalian pakai yang disebut dengan sistem informasi akademik atau yang disebut dengan siakat, dan masing-masing kampus juga sudah pakai. Jadi kalian bisa lihat nilai apa mata kuliah yang belum diambil, sudah lihat yang ada di kampus ini ya. Oke, ada lagi selanjutnya? Oke. Saya mau menanyakan tentang jaringan apa saja sih yang sudah ada di kampus ini? Oke, jaringan yang sudah ada di kampus ini yang pertama sekali sudah kita pasang yang namanya LAN, Local Area Network. Jadi masing-masing staff sudah pakai LAN, di mana dia itu apapun yang dilakukan oleh pihak staff satu dengan yang lainnya sudah saling berhubungan, sudah berjalan real-time ya. Dengan waktu yang sama sudah bisa mengambil data yang diberikan sistem data ini. Sudah pakai LAN. Yang kedua adalah MAN. Dari sini pakai MAN. Mana sudah ada yang namanya mahasiswa free WiFi. Ada kan dapat akses mahasiswa free WiFi kan? Ada kan? Ada atau tidak? Bapak kira teman kita sampai di sini aja ya. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah pengantar aplikasi teknologi informasi di Institut Bisnis dan Teknologi Al-Wasliyah Sibolga, Tapanuli Tengah. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan unjuk karya PDD UK TPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penyusunan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.